Di sini saya akan menjelaskan tentang wirya paramita. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa wirya paramita ini merupakan salah satu bagian dari sat paramita, di mana sat paramita itu merupakan 6 perbuatan-perbuatan atau 6 kualitas luhur yang terdapat pada agama Buddha. Nah, umat Buddha ini meyakini bahwa keluhuran-keluhuran atau sifat-sifat luhur yang terdapat pada sat paramita dapat membawa mereka kepada pencerahan. Nah, wirya paramita. Wirya yang berarti usaha atau upaya gigih. Paramita berarti jembatan menuju kesempurnaan. Nah, apa yang dimaksud dalam teks tersebut adalah bahwa usaha atau upaya gigih ini adalah merupakan support bagi kita untuk menjalani praktek-praktek yang akan kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan ini akan disupport oleh wirya paramita, di mana wirya paramita ini akan membawa kita untuk mengakhiri penderitaan atau mencapai kesempurnaan. Wirya paramita merupakan upaya yang gigih dan juga berdedikasi untuk mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, wirya paramita ini merupakan usaha kita atau kegigihan hati kita, yang dimana kita harus berani, kita harus tidak pantang menyerah, kita harus selalu mencoba untuk melaksanakan apa yang kita kehendaki atau apa yang akan kita lakukan, di mana yang akan kita perbuat tersebut yang seharusnya membawa kita untuk mengakhiri siklus dari penderitaan, yaitu kelahiran dan juga kematian. Nah, mengapa seperti itu? Siklus penderitaan yang pertama adalah kita itu dilahirkan. Saat kita dilahirkan, kita bisa akan menjadi sakit. Saat kita sudah sakit, bisa saja kita akan meninggal. Nah, sebelum meninggal juga kita, jika karma kita mendukung, kita bisa sampai usia yang tua. Nah, jika itu tidak diakhiri, maka kita akan terus mengalami penderitaan pada alam ini. Sehingga wirya paramita ini membantu kita atau mensupport kita untuk mengakhiri siklus penderitaan yang terdapat pada kehidupan kita. Wirya itu adalah semangat dan dedikasi. Nah, apa sih semangat dan dedikasi itu? Yaitu berarti wirya ini adalah merupakan semangat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan juga yang mendidik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Wirya paramita mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik meskipun kita itu berbeda dari yang lain, di mana kita harus selalu terus bersemangat, dan juga kita harus selalu meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Meskipun perbuatan kita yang kita lakukan itu berbeda dengan orang lain, asalkan itu benar, kita harus tetap percaya pada apa yang kita lakukan, sehingga tidak ada keraguan pada hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, yang berikutnya itu 4 faktor, di mana wirya paramita ini sering dikaitkan dengan 4 faktor. Yang pertama ada menghindarkan atau mencegah. Apa yang dimaksud dengan menghindarkan atau mencegah? Di mana kita itu menghindarkan perbuatan-perbuatan atau mencegah perbuatan maupun pikiran yang belum ada pada diri kita, sehingga kita tidak membuat karma buruk untuk diri kita sendiri. Seperti pada gambar, kita tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua merupakan makhluk yang paling suci bagi kita, yang dimana kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita, sehingga kita tidak boleh untuk melawan pada orang tua kita. Yang gambar berikutnya adalah menjahili atau membuli teman. Nah, kita harus menghindarkan atau mencegah perbuatan tersebut, karena
kita semua adalah makhluk yang sama. Kita semua tidak berbeda. Meskipun kita memiliki kekuatan, kita tidak boleh untuk membuli ataupun untuk menjahili teman kita ataupun makhluk lain. Yang kedua ada menghilangkan. Yang dimaksud menghilangkan di sini adalah menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang ada pada diri kita. Sehingga perbuatan-perbuatan buruk itu tidak akan menghasilkan karma buruk bagi kita di kehidupan yang akan masa datang. Sehingga perbuatan-perbuatan buruk tersebut tidak akan ada pada diri kita dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang pada gambar, ada seorang anak kecil yang berbicara keras ataupun kasar kepada temannya. Nah, kita harus berbicara dengan sopan dan juga pelan kepada teman-teman kita maupun kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih tua. Kita harus bisa menjaga tutur kata kita, karena kata-kata kasar dapat membuat orang lain sakit hati. Jadi kita harus tetap menjaga perasaan makhluk lain dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Kita harus tetap menjaganya, karena kita tidak tahu karma apa yang akan kita petik pada masa yang akan datang. Yang berikutnya ada mencontek. Nah, wiraparamita merupakan usaha kita dalam mencapai suatu tujuan. Kita tidak boleh mencontek jika kita ingin mendapatkan nilai bagus. Kita harus belajar dengan usaha kita sendiri. Dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa tanpa kita harus mencontek. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah mengembangkan. Yang dimaksud mengembangkan di sini adalah kita mengembangkan sifat-sifat luhur atau sifat-sifat baik yang terdapat pada diri kita, yang ada pada pikiran maupun perbuatan kita. Dan kita harus terus mengembangkan sifat-sifat tersebut agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti pada gambar, kita harus membantu orang tua yang sudah tidak kuat berjalan maupun sudah kabur pandangannya untuk melewati jalan. Kita harus menuntun mereka ataupun membantu mereka untuk menyeberangi jalan. Karena jika kita sudah tua nanti, mungkin kita juga akan seperti nenek-nenek tersebut. Kita tidak akan bisa menyeberang jalan sendirian, dan kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyeberangi jalan. Yang pada gambar berikutnya, kita itu bersedekah atau berdana. Nah, berdana maupun bersedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sebaliknya, jika kita dengan penuh perhatian dan hati ikhlas kita bersedekah maupun berdana, itu akan membawa karma baik pada kita, maupun di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, apa yang kita perbuat sudah pasti akan kita petik, tapi kita harus menunggu kapan itu. Jadi, kita harus tetap yakin dalam perbuatan baik kita, bahwa perbuatan baik tersebut akan membuahkan hasil bagi kita. Sehingga kita tidak ragu dalam perbuatan baik kita. Kita meyakinkan diri kita, dan kita yakin pada apa yang kita lakukan bahwa semua itu akan berbalik baik pada kita. Nah, yang terakhir yaitu mempertahankan. Mempertahankan di sini adalah mempertahankan sifat-sifat yang ada pada diri kita, sifat-sifat baik yang sudah ada pada diri kita. Kita harus pertahankan sifat-sifat tersebut. Jangan malah kita hilangkan sifat-sifat yang sudah ada dalam diri kita. Sifat-sifat tersebut harus kita pertahankan agar kita selalu menjadi pribadi yang baik. Seperti pada gambar, anak-anak membantu orang tua mereka untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar mereka sendiri. Nah, dari perilaku tersebut kita akan mendapatkan pribadi bahwa kita bisa mandiri. Kita akan mendapatkan kemandirian dari perilaku-perilaku tersebut.
pada gambar berikutnya, menolong orang teman yang sedang jatuh. Nah, melihat teman yang terluka dari jatuh maupun tersandung, nah kita tidak bisa melihat orang lain terluka dan kita hanya berdiam diri. Kita harus membantu mereka agar mereka dapat sembuh dan diobati. Sehingga jika suatu saat kita jatuh maupun terluka, mengharapkan karma baik itu akan berbalik pada diri kita dan kita akan sembuh dan ada yang menolong kita. Sehingga kita tidak sendirian untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih.